Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu bersama Mbah Bambang. Di sore hari ini Mbah Bambang memang tidak ngepulang ya, karena cuaca akhir-akhir ini memang sangat ekstrim, panas sekali kawan. Kawan, panas sekali. Walaupun bisa berteduh sih, bisa berteduh, namun kalau pas belusukan itu terasa panas sekali, menyengat rasanya. Nah, dengan kemarau yang panjang ini, Mbah Bambang selalu mengajak teman-temanku untuk menjaga kelestarian hutan, jangan sampai terbakar atau kebakaran hutan, karena itu sangat berbahaya. Jadi karena kebanyakan para pengepul itu perokok ya, perokok, dan mungkin juga bikin api untuk membuat kopi. Namun pastikan puntung rokok matikan, kemudian bekas api yang untuk bikin kopi atau segala macamnya itu tolong dipastikan benar-benar sudah mati, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Oke teman-temanku, sore ini Mbak Bambang ini akan mengulas tentang bambu, temuan bambu ya, temuan bambu Mbak Bambang di perkebunan beberapa hari lalu. Jadi Mbak Bambang sudah berhasil memotongnya, namun Mbak Bambang tidak videokan cara memotongnya. Ini bambu yang sangat unik, luar biasa ya. Bambu ini unik sekali ya. Ini bambu buntat ya, bambu buntat. Ini bambu buntat ya, bambu buntat, dan cukup lumayan berat bambu ini. Namun keunikan di bambu unik ini ya, ini di sini membuat jalu ya, membentuk jalu. Jadi jalu itu carangnya itu tumbuh di antara ruasnya, itu bambu jalu. Nah, bambu jalu itu memang ya namanya jalu ya. Jalu itu identik dengan laki-laki. Biasanya yang punya jalu itu seperti ayam. Terus apa lagi ya? Ayam, terus ada ular. Ular pun juga ada jalunya. Menunjukkan kelaki-lakian ya, kelaki-lakian. Ini memang banyak mitosnya. Mitosnya itu banyak sekali tentang bambu jalu seperti Mbak Bang temukan ini. Pertama, mitosnya itu memang membuat keperkasaan laki-laki, karena memang yang punya jalu itu laki-laki ya. Kebanyakan laki-laki yang punya jalu ya. Yang tidak punya jalu biasanya perempuan ya. Jadi laki-laki itu biasanya punya jalu. Nah, seperti yang Bapak temukan ini memang mitosnya begitu. Jadi membuat keperkasaan buat laki-laki ya, menunjukkan kewibawaan, kejantanan, atau apa ya, menunjukkan jati diri, memang laki-laki pemberani begitu ya. Namun dimitoskan banyak ya, dimitoskan banyak bahwa bambu jalu itu bisa kalau direndam di air ya, kemudian airnya dimandikan ke ayam jantan ya, untuk bertarung. Ini katanya ya, katanya itu jadi airnya itu bisa menang ya, bisa menang karena tadi dimandikan dengan air bambu jalu tadi. Kemudian mitosnya juga untuk keperkasaan laki-laki, direndam di air beberapa waktu ya, air bersih, kemudian diminum ya. Itu katanya juga membuat perkasa laki-laki. Ada juga mitosnya bagi teman-temanku yang sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak, itu juga bisa minum rendaman bambu jalu. Itu katanya ya, sekali lagi katanya, itu bisa segera mendapatkan keturunan. Nah, namun semua itu mitos-mitos sebenarnya perlu dibuktikan ya, dibuktikan dulu baru kita percaya. Kita tetap menggunakan akal ya. Makanya ngepulang itu membuat pikiran kita jadi jos gandos, supaya kita harus berakal, menggunakan akal ya, menggunakan akal dulu. Jadi kemudian mitosnya juga ya, kepercayaan orang dulu ya, itu bisa memasukkan
atau bisa menyimpan energi positif. Ya, bisa menyimpan energi positif sehingga kita yang memiliki itu selalu berbuat positif terus. Nah, namun berbicara tentang energi tadi, itu sebenarnya mau energi negatif atau positif bisa saja terhadap suatu benda, tergantung kita bagaimana cara menyikapi dan mensifati. Ya. Kalau ini bambu ini kita percaya, ya percaya bisa mendatangkan sesuatu, bisa membuat kita jadi begini begono, nah, itu disifati secara negatif, ya tentu, karena ingat jin itu selalu membisikkan hati. Ya, tujuan jin sudah saya katakan seperti yang lalu, itu kebanyakan jin itu untuk menggelincirkan atau menjerumuskan kita, sehingga kita mempercayai benda ini bisa mendatangkan ini, bisa membuat apa yang kita inginkan. Nah, makanya jin akan menurutinya. Namun itu kalau kita sifati dengan negatif. Kalau kita sifati dengan positif, tentu kita tetap mengedepankan Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, ya. Allah yang Maha Pencipta. Karena diciptakan bambu-bambu begini, ya, ini keunikannya, kemudian begitu indah, ya, ciptaan Allah, ya. Itu disifati secara positif, sehingga semakin kita ini semakin mensifati Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan makhluk seperti ini, sehingga kita selalu pertama kita mudah sekali untuk selalu bersyukur, ya. Kemudian kita bisa membuat kita tergugah lagi untuk meningkatkan ibadah, ya. Meningkatkan ibadah karena begitu rahmat Tuhan itu dikaruniakan pada makhluknya dan mendapatkan bambu seperti ini. Nah, ini mensifati yang pembuat bambu ini, ya. Bukan mensifati bambu ini bisa mendatangkan sesuatu, seolah-olah tidak ada makhluk lain yang paling hebat kecuali bambu ini. Kemudian bambu ini adalah dihuni sosok makhluk halus, jin segala macam, ya. Itu yang mudah sekali kita ini tergelincir. Memang benar, ya, sekali lagi Mbak Bambang itu mengatakan benar, makhluk benda apa saja, ya, benda apa saja kalau kita sifati dengan negatif, mudah sekali jin itu masuk, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita harapkan itu jin langsung mengabulkan. Setelah dikabulkan lupa diri, sehingga melupakan ibadah, melupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu kerjaan jin. Jadi bisa disifati secara negatif, akan mengeluarkan energi negatif juga. Kalau kita mensifati dengan positif, akan mengeluarkan energi positif juga. Jadi akan kembali ke diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Kalau kita positif, tentu kita akan malah semakin dekat, ya, semakin kita nih mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri, ya, sehingga kita taat beribadah, meninggalkan hal-hal yang maksiat. Nah, itu kita sifati seperti itu, kawanku. Jadi teman-temanku, inilah sedikit gambaran sore hari ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk teman-temanku. Dan jangan lupa sekali lagi teman-temanku yang hobinya ngebolang untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap semangat.